Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Azanillahu wa iyyakum. Saat ini kami berkumpul di sini bersama ikhwan fillah, saudara-saudara kami di jalan Allah, ketika kami telah menyantap bersama hidangan siang di hari ini yang begitu sangat nikmat sekali. Setelah kami santap bersama-sama dalam suasana indahnya taman atau pondok ini dan sekitaran yang ada di pondok ini, berupa taman-taman, bahkan aliran sungai bagaikan telaga yang sangat jernih sekali, telah kami nikmati juga untuk mandi bersama di sini di tempat berlibur Bapak Jimmy, yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah keberkahan pada harta beliau. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, melihat hidangan ini yang begitu sangat nikmat dirasa, saya teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, yang kemudian dalam penjelasan ini dinyatakan tentang ketakjuban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang yang menjamu dan menghormati tamunya. Nah, tahukah antum sekalian bahwa sesungguhnya Allah ta'jub? Benarkah Allah ta'jub? Benar. Allah memang benar-benar sangat ta'jub. Lalu kepada siapa dia ta'jub? Ketakjuban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang senantiasa mendermakan hartanya atau memberikan jamuan kepada tamunya walaupun dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan sengsara, ataupun dalam keadaan membutuhkan makanan itu. Mari kita dengarkan kisahnya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, lesu karena lama tidak makan. Lalu kemudian ia datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kepada istrinya, "Jamulah tamu ini." Maka satu istri berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali hanya air ada di rumah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ke istrinya yang berikutnya. Ternyata jawaban sama. Tidak memiliki apa-apa di rumahnya kecuali hanya air. Demikian pula Rasulullah lagi bawa kepada istri-istri yang lain. Ternyata jawabannya serupa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat pada saat itu, "Mayyudhifu hadzal lail." Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi tuan rumah dari tamu ini? Faqala rajulun minal ansar, maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum Ansar bahwa ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Akhirnya laki-laki itu dibawa ke sana, ke rumah sahabat dari seorang Ansar tersebut. Akhirnya ia berkata, "Wahai istriku, jamulah tamu ini dan kemudian berikanlah kepadanya apa yang kau miliki di belakang." Lalu ia berkata, "Wahai suamiku, kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sekedar makanan ataupun susu untuk anak-anak kita." Maka sang suami berkata, "Tidak mengapa, hidangkanlah." Akhirnya sang suami berusaha untuk membuat keadaan bagaimana sang tamu ini tidak tahu bagaimana kalau mereka itu adalah orang miskin. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika hidangannya sudah siap disediakan, maka bawa nanti ke depan dan kemudian buatkan lagi tempat makan yang kedua. Biar kita makan di situ. Bila sudah waktunya makan, maka matikanlah lampu. Biar mereka tidak tahu
kalau di meja kita itu tidak ada makanan, kemudian kita pura-pura makan bersama di situ. Nah, singkat cerita, terjadilah makan bersama dengan tamu. Tamu dihidangkan makanan, sedangkan mereka hanya punya pura-pura makan atau pura-pura membunyikan piring yang ada di atas meja makan tersebut, agar disangka oleh tamu, mereka pun makan. Kemudian setelah selesai makan, kenyanglah tamu itu dan kemudian tidurlah bersama sahabat tadi. Di subuh hari, di pagi-pagi ceria, lalu kemudian mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sabdakan kepada seorang laki-laki dari kaum Ansar tadi, laqad ajaballahu min sani'ikuma bidayfikum al-lailah. Sesungguhnya laqad ajaballah, Allah benar-benar merasa ta'jub min sani'ikuma, dari apa yang kalian perbuat berdua, wahai suami dan istri, bidayfikuma, terhadap tamu kalian itu berdua di tadi malam. Inilah yang kita maksudkan, bahwa ternyata ada yang membuat Allah ta'jub, yaitu dermakan hartamu di saat kamu miskin. Berikan hartamu kepada orang lain di saat engkau sengsara. Hidangkan tamumu di saat engkau sangat membutuhkan dengan anak-anakmu. Berikanlah makan kepada tamumu, walaupun kau harus tidak makan bersama anak-anakmu. Insya Allah, Allah akan takjub bersamamu. Semoga Bapak Jimmy sebagai tuan rumah pada saat ini, dan kemudian semoga yang menghidangkan hidangan pada saat ini yang telah membuat perut kami pada kenyang, maka ini akan membuat Allah menjadi takjub semuanya, sehingga ketakjuban itu menjadi satu pertanda akan ada surga bagi yang menghidangkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.